Berjarak 1 km dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, Museum Tsunami Aceh adalah penanda ingatan betapa dahsyatnya bencana tsunami menyapu Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Museum Tsunami Aceh adalah sebuah museum di Banda Aceh yang dirancang sebagai monumen simbolis untuk bencana gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004, sekaligus sebagai pusat pendidikan dan tempat perlindungan darurat andai tsunami terjadi lagi. Oke teman-teman, saat kalian mengunjungi Museum Tsunami, ketika ingin memasuki pintu utama, di sebelah kiri kalian akan ada helikopter. Helikopter ini adalah bukti betapa dahsyatnya tsunami terjadi pada tahun 2004 silam. Nah, pada saat tsunami terjadi, helikopter ini terparkir tepat di Polda Aceh. Museum ini dirancang oleh seorang arsitek asal Bandung, Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang mana museum ini merupakan sebuah struktur 4 lantai dengan luas 2.500 meter persegi yang dinding lengkungnya ditutupi oleh relief geometris. Lorong tsunami merupakan akses awal pengunjung untuk memasuki Museum Tsunami. Memiliki panjang 30 meter dan tingginya mencapai 19 hingga 23 meter, melambangkan tingginya gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Air yang mengalir di kedua sisi dinding museum, suara gemuruh air dan cahaya yang remang dan gelap, lorong yang sempit dan lembab mendeskripsikan ketakutan masyarakat Aceh pada saat tsunami terjadi. Setelah berjalan melewati lorong tsunami, pengunjung akan memasuki ruang kenangan atau disebut juga sebagai Memorial Hall. Ruangan ini memiliki 26 monitor sebagai lambang dari kejadian tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Setiap monitor menampilkan gambar dan foto para korban dan lokasi bencana yang melanda Aceh pada saat tsunami. Sebanyak 40 gambar yang ditampilkan dalam bentuk slide. Gambar dan foto ini seakan mengingatkan kembali kenangan tsunami yang melanda Aceh atau disebut sebagai space of memory yang tidak mudah untuk dilupakan dan dapat dipetik hikmah dari kejadian tersebut. Ruangan dengan dinding kaca ini memiliki filosofi keberadaan di dalam laut. Ketika memasuki ruangan ini, pengunjung seolah-olah tengah berada di dalam laut, dilambangkan dengan dinding-dinding kaca yang menggambarkan luasnya dasar laut. Monitor-monitor yang ada di dalam ruangan dilambangkan sebagai bebatuan yang ada di dalam air, dan lampu-lampu remang yang ada di atap ruangan dilambangkan sebagai cahaya dari atas permukaan air yang masuk ke dasar laut. Nah, sekarang kita berada di Chamber of Blessing atau disebut dengan ruang penuh. Chamber of Blessing atau ruangan seni doa berbentuk seperti cerobong semi gelap dengan tulisan Allah di bagian puncaknya. Hal ini merefleksikan perjuangan para korban tsunami, di mana bagi mereka yang menyerah ketika tersekap gelombang tsunami, maka nama mereka terpatri di dinding cerobong sebagai korban. Sebaliknya, bagi mereka yang merasa masih ada harapan, terus berjuang seraya mengharapkan belas kasih dari Yang Maha Menolong. Begitu mereka yakin akan adanya pertolongan Allah, maka mereka seakan seperti mendengar adanya panggilan ilahi dan terus berjuang hingga selamat keluar dari gelombang tersebut. Lorong cerobong membawa pengunjung ke arah Jembatan Harapan. Disebut Jembatan Harapan karena melalui jembatan ini pengunjung dapat melihat 54 bendera dari 54 negara yang ikut membantu Aceh pasca tsunami. Jumlah bendera sama dengan jumlah batu yang tersusun di pinggiran kolam. Di setiap bendera dan batu bertuliskan kata damai dengan bahasa dari masing-masing negara sebagai refleksi perdamaian Aceh dari peperangan dan konflik sebelum tsunami terjadi. Dengan adanya bencana gempa dan tsunami, dunia melihat secara langsung kondisi Aceh, mendukung dan membantu perdamaian Aceh, serta turut andil dalam membangun atau merekonstruksi Aceh setelah bencana terjadi. Setelah kita keluar dari lorong cerobong atau rem cerobong, sekarang kita masuk ke jembatan atau biasa disebut dengan Jembatan Harapan. Di mana di sini terdapat berbagai negara yang turut membantu dalam pembangunan Aceh. Setelah melewati jembatan, selanjutnya kita akan
memasuki ruang pamer temporer. Mari kita lihat. Pada masing-masing ruangan memiliki filosofi tersendiri yang mendeskripsikan gambaran tentang tsunami sebagai memorial dari bencana besar yang melanda Aceh pada 2004 silam, yang telah menelan korban jiwa dalam jumlah yang cukup besar, mencapai kurang lebih 240.000 jiwa. Sekarang kita akan menuju ke ruang pameran tsunami yang akan menyaksikan gambar-gambar kota tsunami. Di sabah tempat-tempat nuno carita nasidro anu. PLTD Apung ini adalah sebuah kapal pembangkit listrik yang mampu memproduksi listrik sebesar 10,5 MW, terdampar sejauh 2,5 km dan saat ini berada di daerah Punge Blangcut. Didanyong ba'ama ayah jinopat hai jinopat dilon rindu tat kene rupa. Kapal ini terdampar 1 km dari Sungai Krung Aceh yang merupakan tempat docking kapal Desa Lampulo, dan kapal ini juga merupakan sarana penyelamat bagi 59 orang warga. Maket ini mendeskripsikan situasi saat datangnya gelombang tsunami. Setelah terjadi gempa 8,9 skala Richter yang mengguncang Aceh, air laut surut hingga beberapa meter ke arah laut dan lebih kurang 10-15 menit kemudian, air laut datang secara tiba-tiba dalam jumlah besar dengan ketinggian 18 meter atau setara dengan ketinggian pohon kelapa menuju daratan. Maket ini menunjukkan keadaan sebuah desa yang baru saja dilanda gempa yang sangat kuat. Dalam maket ini terlihat kepanikan warga saat menghadapi bencana gempa. Meninggai mepat kejirat ulun jasi ajak. Di lantai 3, kalian akan menemui ruangan geologi dan ruang pendidikan. Di dalam ruang geologi dan pendidikan ini, kalian bisa mendapatkan informasi umum yang terdapat di dalam ilmu geologi. Misalnya seperti bagaimana tata surya terbentuk, jenis-jenis gempa yang berupa gempa tektonik dan vulkanik, lalu juga bagaimana proses terjadinya tsunami. Kemudian, kita akan melihat ruang simulasi. Susah tetap nun sabar. Sabar ngontabah dudo bahagia dalake doa taniba Allah ube musibah beletro dekat Aceh. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke Seramo Mekah bukong agama. Seramo Mekah bukong agama. Ya Rabbana. Sekarang kita akan mencoba salah satu simulasi bagaimana Alat peraga ini terdiri dari konstruksi bangunan yang dapat disusun menjadi sebuah miniatur bangunan rumah, dan bagian dasarnya adalah landasan yang merupakan simulasi dari fenomena terjadinya gempa bumi. Bangunan yang baik dapat ditentukan
ditentukan oleh konstruksi bangunan, sistem, dan tiang penyangga bangunan tersebut. Semakin baik setiap elemennya, maka semakin kokoh pula bangunannya. Nah, setelah mengikuti musim tsunami Aceh ini, kita telah mendapatkan banyak sekali pelajaran. Selain sebagai tempat pariwisata, musim tsunami Aceh ini juga bisa dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji obana ya Rabbana, bulu ampun segala dosa.